Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang nama-nama pakem bambu unik agar teman-teman tahu nama pakemnya, bentuk fisiknya. Karena kalau untuk nama pakem itu ada 7.000 lebih nama pakemnya. Jadi apa? Kita harus tahu wujudnya agar kita bisa menentukan nama pakemnya. Dan itu harus benar-benar jeli, teliti. Jadi apabila teman-teman melihat sesuai dengan yang saya sebutkan, berarti itu sudah masuk bambu unik dan sudah masuk daftar pakem. Oke, kita langsung saja belajar tentang nama-nama pakem bambu unik. Walaupun yang saya sebutkan ini masih hanya beberapa saja, karena memang ada 7.000 pakem bambu unik. Kita mulai satu persatu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nama pakemnya. Nah, ini nama pakemnya. Ini tumpang sari. Yang dinamakan tumpang sari itu bambu yang dimana ini alisnya ini teman-teman. Ini alis atau dua alis yang bertumpuk. Walaupun di sini ini hanya mata saja. Karena mata itu ranting yang belum tumbuh. Nah, ini hanya mata saja. Jadi untuk tumpang sari yang menjadi patokan acuan utama itu alisnya. Ini bertumpuk dua. Jadi tumpang sari alis yang bertumpuk dua itu masuk tumpang sari. Dan ini masih termasuk mudah ditemukan. Nah, ini tumpang sari. Nah, kemudian ada naga satru teman-teman. Nah, ini naga satru di mana ini batang utamanya ini nempel dengan batang utama, kemudian nempel dengan bonggol. Ini naga satru. Ini di bawah, karena kalau yang diranting itu berbeda lagi namanya. Kalau diranting itu namanya naga saturu. Nah, kalau seperti ini yang di bawah itu naga satru, jadi berbeda. Nah, jadi batang utama nekuk, nempel batang utama juga, kemudian nempel bonggol bambunya. Itu ya dinamakan naga satru atau naga yang sedang tidur. Nah, kemudian ini sabdo palon. Kenapa disebut sabdo palon? Karena sabdonya ini bersab. Ini sabdo, kemudian normal, kemudian sabdo lagi. Ini namanya sabdo palon, sabdo yang bersab. Kalau hanya satu saja, misalkan seperti ini, di atasnya tidak ada, ini masuk hanya sabdo atau bambu lutut atau dengkul, karena menyerupai dengkul. Kalau sabdo bersab seperti ini, bersab, sabdo normal, sabdo itu namanya sabdo palon. Kemudian ini yin yang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hampir seperti sambung rosok, tapi ini berbeda, yin yang. Nah, ini alisnya seperti ini teman. Ini yin yang. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini bambu unik tongtong sewu, tongtong 1000, yang mana bambu tongtong sewu dalam satu ruas. Nah, ini dan dinamakan ruas teman-teman. Antara jarak antara alis bawah dengan atas itu yang dinamakan ruas atau batang bambu. Nah, itu lubangnya itu lebih dari 2. Nah, seperti ini. Semakin banyak lubangnya dalam satu ruas itu semakin bagus. Apalagi kalau sampai bersab, sampai panjang, itu lebih bagus lagi. Nah, itu ya dinamakan tongtong sewu. Jadi lubang yang lebih dari 2 dalam satu ruas itu sudah masuk tongtong 1000. Nah, kemudian ini masih masuk rancangan cono. Nah, hampir seperti sabdo, tapi ini sabdo double. Jadi antara sabdo double dengan sabdo yang bersab itu berbeda. Kalau yang bersab sabdo palon, kalau sabdo double seperti ini namanya rancangan cono. Nah, ini tingkat
terbawah dari rancangan contoh. Semakin banyak lekukannya itu semakin sulit ditemukan, semakin bagus. Ini rancangan cono. Nah, kemudian ini keluarga rajut sukmo. Nah, dibilang keluarga karena bentuk fisiknya itu terkadang berbeda. Rajut sukmo, ini ranting yang masuk ke dalam ruas lubang sendiri. Nah, ini dengan alis sungsang. Nah, seperti ini masih rajut sukmo, walaupun ini rantingnya ini masuk dan nembus sampai tembus ke ruas sebelahnya. Cuman karena masih dalam satu ruas ini nembusnya, ini masih rajut sukmo. Nah, ini teman-teman, makanya saya bilang keluarga, ranting yang masuk ke dalam ruas badan sendiri itu rajut sukmo. Sama dengan ini ranting yang masuk walaupun ini menembus tapi masih dalam satu ruas, itu namanya masih rajut sukmo. Berbeda dengan rogo sukmo. Nah, kalau rogo sukmo seperti ini. Nah, rogo sukmo ranting yang masuk ruas badan sendiri kemudian nembus ruas atasnya. Nah, jadi ini nembus ruas atas. Nah, ini dinamakan rogo sukmo. Nah, ini tergolong sulit ditemukan. Jadi antara rajut dan rogo itu berbeda. Rajut masuk, nah rogo itu nembus ruas atas, nembus atas. Nah, kemudian pati lele. Nah, ini pati lele. Pati lele di mana satu alis. Nah, ini satu alis atau satu cincin bambu itu tumbuh ranting di kanan dan kiri. Nah, di kanan kiri ini tumbuh ranting dalam satu alis atau satu cincin. Nah, ini yang terkadang orang masih salah dalam penyebutannya. Tumpang sari terkadang dibilang pati lele, padahal itu jelas berbeda. Nah, kalau pati lele satu alis atau satu cincin itu tumbuh ranting di kanan dan kirinya. Nah, kemudian ini dari keluarga jalu. Karena dibilang keluarga jalu karena bentuk fisiknya itu berbeda, beda pula penyebutannya. Seperti ini petuk pegat, dimana ini jalu puncak sebelah sini ini harus buta atau tidak ada matanya, tidak ada rantingnya, bertemu dengan normal. Nah, ini dinamakan pegat senggolo, jalu puncak karena jalunya ini tumbuh di bawah alis. Jalu puncak bertemu dengan normal, yang pasti ini harus buta atau tidak ada mata rantingnya. Nah, ini seperti ini jalu puncak teman-teman, jalu puncak. Nah, kemudian ini petuk jalu atau jalu petuk. Nah, ini keluarga jalu ini masih banyak laginya, makanya saya sebut keluarga karena banyak, ada jalu tumpang rogo, jalu singkir, petuk sungsang, itu masih keluarga jalu. Nah, kemudian ini dampit teman-teman. Nah, ini bambu dampit. Nah, atau bambu cabang. Nah, ini sama, ini bambu dampit. Nah, kemudian ini bambu unik gendit, dimana bambu unik gendit ini guratan luka alam ini yang melingkar. Ini melingkar, ini guratan alam yang melingkar. Nah, ini dinamakan bambu unik gendit. Ada yang nyebut juga bambu payung, ada yang nyebut petuk ruas. Nah, kemudian di sini nih keluarga bambu kurung. Nah, dibilang keluarga karena walaupun sama-sama bentuknya tapi berbeda. Nah, seperti ini nih, bambu kurung itu bambu yang batang utamanya ini melingkar membentuk bulatan. Nah, karena bambu kurung itu ada kurung bawah, kurung pusar bumi,
kurung lam jalalah, kurung saja, kurung tali sukma. Nah, itu jenis-jenis bambu kurung. Nah, kemudian ini ada lagi teman-teman. Ini bambu buta, walaupun dalam satu batang ini ada nama pakemnya. Nah, bambu buta itu bambu yang bagaimana? Bambu buta itu bambu yang alisnya atau cincinnya itu tidak ada matanya. Jadi ini polos teman-teman. Ini polos. Itu yang dinamakan bambu buta. Buta atau tidak ada mata rantingnya. Nah, ini full bambu buta. Nah, semakin banyak yang buta itu semakin sulit ditemukan. Itu kalau dari jenis bambu apus atau bambu tali itu semakin sulit dan langka. Seperti ini nih. Ini sangat sulit ditemukan teman-teman, bambu buta. Nah, kemudian ini bambu junjung derajat. Nah, bambu junjung derajat itu bambu yang bagaimana? Bambu junjung derajat itu bambu yang ruasnya bertumpuk. Nah, ini seperti bonggol tapi hidupnya di atas. Seperti bonggol bambu tapi hidupnya di atas teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, ruas yang bertumpuk. Semakin banyak tumpukannya itu semakin sulit ditemukan. Nah, biasanya kalau di bawah junjung derajat itu ada buluh perindu bambunya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dinamakan buluh perindu bambu. Walaupun sebenarnya kalau buluh perindu bambu itu bukan nama pakem, tapi itu isi dari pakem. Nah, kalau di Tosan Aji itu pamor. Nah, seperti ini. Ini sama, ini junjung derajat ruas yang bertumpuk. Nah, ini buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, kemudian ini Songgo Puno. Nah, mungkin teman-teman bingung antara Songgo Puno dan junjung derajat. Kalau junjung derajat ruas yang bertumpuk, batang utamanya hidup, sedangkan Songgo Puno sama-sama ruasnya bertumpuk, cuman batang utamanya mati. Nah, ini ranting-rantingnya ditumbuhi ranting-ranting, itu yang dinamakan Songgo Puno. Nah, ini teman, ini yang paling spesial, yaitu bambu unik Pamengkang Jagat. Nah, dimana bambu Pamengkang Jagat itu juga ada dari beberapa versi. Ada dari alur sambung rosok, sambung rogo, ada dari yin yang, ada dari damping. Nah, ini dari alur sambung rosok. Nah, bambu Pamengkang Jagat itu bambu yang dimana satu batang membelah menjadi dua dan menjadi kembali satu lagi, dan harus tembus teman-teman. Kalau belum tembus itu belum bisa dikatakan bambu Pamengkang Jagat. Nah, itulah teman-teman beberapa nama-nama pakem bambu unik. Jadi apabila teman-teman melihat, teman-teman jadi tahu nama pakemnya. Walaupun masih banyak lagi nama pakem-pakem bambu unik lainnya. Ini hanya beberapa saja yang biasa atau sering dijumpai. Masih banyak yang lainnya, seperti naga tarung, itu belum, masih sulit ditemukan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang nama-nama pakem bambu unik. Jadi teman-teman yang masih baru belajar mudah dan cepat dalam menganalisa bambu, sehingga bisa ditentukan nama pakemnya, karena pakemnya itu sesuai dengan spesifikasinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.